Setelah kemarin Egy Sujana beberapa waktu yang lalu bikin kesal Roy Suryo dan teman-teman TPUA-nya dengan mengendarai mobil mewah di Malaysia, sekarang dia pancing-pancing emosi mereka lagi dengan mengendarai mobil mewah warna hijau. Kemarin warna merah, sekarang warna hijau. Sengaja ini kawan ini bikin panas. Besok mungkin warna ungu, besoknya lagi warna kuning. Ayo kita lihat yuk, kita lihat. Bang Egy mobil mewah lagi nih. Jangan bikin panas orang ini. Kita halal. Halal. Iya Bang ya. Nanti kalau BPKB jadi periksa lagi gimana Bang? Oh bagus. Bagus. Lihat aja. Widih. Bisa dong sekalian. Ini mobil listrik. Oh iya. Oh, inflasinya juga nih Bang nih. Baru itu jelas. Mantap, luar biasa Bang kayak Ini gini. B itu. Nih Jakarta gitu Bang ya. Iya Tapi- B kemarin Malaysia. Tapi maju terus Bang. Kami bersama Abang. Iya. Oh iya. Susah patah. Iya. Yang intelektual itu tidak boleh bohong. Iya. Salah boleh. Kalau bohong ya cemen. Cemen. Oke Bang Egy. Man. Man. Dan jangan lupa someday aku pakai Rolls Royce, jangan bingung loh. Oh siap. Someday nggak tahu kapan. Ya amin. sakit gigi nih Bang ya. Dan ini mereka termehek-mehek. Yang penting kita tidak curi uang orang. Ya siap. Tidak korup, tidak bisa disuap. Iya siap. Mana begini? Ayo Bang. Ini tidak. Ya, Yang penting Abang sehat dulu. Sehat. Biarin yang lain pada cuap-cuap. kalau jalan dekat nggak perlu kursi roda. Oh, nggak kursi roda Bang. Iya. Kalau perjalanan dikit nggak perlu kursi roda. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak makan uang rakyat. Ini halal. Kalau salah boleh, bohong jangan. Ange-ange, ada yang ange. Panas-panas, ada yang panas. Roy Suryo panas, Rismon panas. Yang paling panas adalah Kurnia. Panas-panas. Panas. Hati ini panas. TPUA ini. Nggak tahu ya aku ya. Apakah mereka masih kelompok TPU atau enggak. Siapa pun nggak tahu. Entah Egy Sujana, entah Kurnianya nggak tahu. Karena sampai sekarang Kurnia Rustam Effendi ya dan juga teman-teman TPU lainnya yang kemarin masih merasa TPUA. Nggak tahu aku entah kenapa. Apa mereka merasa bahwa saja Rizik Syihab berpihak sama mereka atau enggak ya kan? Karena menurut sepengetahuan yang menjadi pembina TPUA adalah Rizik Syihab sendiri. Nah, kemarin pentolannya atau anak buahnya Rizik Syihab mengatakan bahwasanya mereka itu ya nggak mau ambil pusing dengan masalah yang sedang mereka alami, nggak mau ikut-ikutan. Yang mereka dukung malah Egy Sujana bukan Kurnia. Aduh, enak ya Bang ya. Bang Egy, gimana Bang Egy? BPKB aman? Awas lo Bang nanti, diteliti lagi sama Roy Suryo. Di Malaysia aja kena teliti, apalagi di sini kan. Bang, duit dari mana itu Bang? Boleh tahu nggak Bang? Dapat jatah berapa Bang? Ya, sekarang itu kan. Kalau kalian tahu, sekarang itu Egy Sujana mereka kelompokkan dengan orang yang melayani kepentingan Jokowi. Makanya kemarin ya Kurnia bersama teman-temannya itu mengatakan bahwasannya laporan dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik. Supaya perhatian publik tidak lagi tertuju kepada ijazah Bapak Joko Widodo, tapi tertuju kepada pelaporan masing-masing. Dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin. Tujuannya
agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai ketua umum dan sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah dan kehormatan TPUA karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Harilubis sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti dan Damai Harilubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat serta kehormatan orang yang sedang berjuang sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum. Merdeka! Merdeka! Aduh luar biasa ya. Kurnia mengatakan bahwasanya laporan yang dilakukan oleh Egy Sujana, Damai Harilubis, Eli Daneti terhadap Rosyuri dan Kosinudin adalah usaha untuk mengalihkan perhatian supaya publik tidak lagi terfokus kepada ijazah palsu. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan. Dan kami mengimbau kepada setiap pembina TPUA supaya memberikan teguran dan melapor dan menekankan dan mendesak kepada Egy Sujana untuk mencabut laporan. Sekarang kan udah terbuka semuanya. Novel Mbak Mumin ya, yang merupakan kental dia itu adalah orang kepercayaan Habib Rizik ya, itu sudah mengatakan bahwasanya ya mereka itu sudah cabut, sudah out daripada perjuangan kalian. Nggak ada peduli sama kalian kawan. Jadi mereka ini ya sekarang ini mengumbar bahwasanya banyak oknum, banyak pihak dan banyak elemen masyarakat yang mendukung pergerakan mereka. Tapi sebetulnya mereka ini sudah miskin dukungan. Miskin dukungan, hanya keluar-keluarnya saja. Kami didukung oleh ini, kami didukung oleh itu, kami didukung oleh ini, kami didukung oleh itu. Kami didukung oleh jutaan rakyat Indonesia. Jutaan yang mana? Yang mana? Yang komentar negatif di apa? Di komentar-komentar Facebook, komentar-komentar YouTube, komentar-komentar TikTok. Belum tentu, entah itu buzzer, kita nggak tahu kan? Itu makanya ya, jadi ya ini salah. Nggak ada tujuan daripada Egy Sujana untuk mengalihkan perhatian publik. Enggak, yang bermasalah antara kalian dengan kalian. Egy Sujana memaparkan bahwasanya ya dia itu tidak setuju dengan tindakan Kosinudin yang pada awalnya tidak mau membela Egy Sujana. Mulai dari situ mulai terjadi perpecahan, terjadi keretakan, terjadi ketidakpercayaan antara satu dengan yang lain. Ya, akhirnya apa? Ini mungkin yang mendrive Egy Sujana untuk menghentikan perbuatannya, menghentikan aksinya, menghentikan perjuangannya, karena dia melihat bahwasanya ini tidak pure lagi mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo, tapi ini sudah merupakan tindakan yang melanggar konstitusi, melanggar norma, melanggar hukum. Dan Egy Sujana sebagai orang yang mengerti hukum, karena dia adalah seorang seorang lawyer, seorang pengacara, dia tahu mana
mana batasan-batasannya. Nah bedanya dia dengan kalian nggak tahu batasan. Hantam kromo. Karena Egy Sujana hanya memperjuangkan, menurut dia, pengen tahu ijazah Bapak Joko Widodo. Ada atau enggak, asli atau enggak, kan begitu. Tapi kalian sudah mencemarkan nama baik, sudah memfitnah, setelah itu sudah membuat manipulasi dokumen, manipulasi data, ya, sehingga dikenakan kepada kalian 310, 315, ya. Jadi itu dia melihat bahwasanya ini kalau diteruskan udah nggak bisa lagi. Ini barang pasti masuk, kan begitu. Akhirnya terjadilah RJ. Nah RJ itu aku nggak tahu. Maaf, kalau aku dalam satu organisasi, apalagi ada orang-orang yang kuanggap sebagai juniorku, kuanggap sebagai dindaku, Dinda, di manakah kau berada? Ya kan begitu kalau organisasi Dinda Kanda, Dinda Bangda. Ya aku nggak tahu entah kenapa aja, ya entah kenapa ini menurut keyakinanku. Egy Sujana sebetulnya kayaknya ya, selain dari Damai Hari Lubis, ya dia juga mungkin memperingatkan Rustam, memperingatkan Kurnia, memperingatkan Rizal Fadila. Tapi mereka lebih memilih ya untuk mereka itu lebih tunduk kepada Roy Suryo dan teman-temannya dibandingkan kepada pimpinan mereka. Kan ada yang mengungkapkan kan, waktu itu kalau nggak salah Damai Hari Lubis sendiri atau Elidaniti mengatakan bahwasanya ini orang-orang TPUA sendiri, Kurnia, Rustam dan juga Rizal itu lebih mendengarkan omongan daripada Roy Suryo daripada omongan dari Egy Sujana sendiri. Lebih mendengarkan Kozinudin daripada Egy Sujana sendiri. Nah itu yang membuat mereka makin bulat, makin bertekad. Stop sampai di sini. Begitu. Ya kalau kalian menanggapinya dengan untuk mengalihkan perhatian, ya itu urusan kalian. Tapi ini enggak sebetulnya. Kan kalian kan juga sudah melaporkan juga kan? Atau masih mau? Ya kan? Nah sekarang begini, kalau Egy Sujana hendak sudah melaporkan Roy Suryo dan Kozinudin untuk mengalihkan perhatian publik terhadap ijazah Bapak Joko Widodo, jadi apa tujuan kalian melaporkan kembali balik Egy Sujana, Elidaniti dan juga siapa namanya si Damai Hari Lubis? Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian siapa? Mengalihkan perhatian siapa? Itu dia. Apapun yang kalian lakukan, ya, misalnya mentok kalian di sini, yang kalian salahkan Jokowi, mentok kalian ke sana, yang kalian salahkan Jokowi, urusan kalian sama Egy Sujana, bukan kepada Jokowi Widodo. Aduh, ini juga ini Bang Egy ini lagi panas-panasnya pakai mobil warna hijau. Tahan dulu dong Bang. Ini kan ada unsur kesengajaan ini kan. Ngapain diposting? Kalau nggak sengaja ngapain diposting? Sengaja kawan ini. Aduh. Nah, kita dengarkan dulu Refli Harun nih. Refli Harun ngoceh-ngoceh aja nih. Kok nggak ada mati? Kayaknya terbalik nih. Kita yang nuduh kalian kok dituduh kita. Tes. Udah jelas ya. 10%, untung ya. 10% ya. Ya. Yang namanya ada ungkapan no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau Anda membela kekuasaan atau Anda membela mantan penguasa yang masih powerful dari sisi ekonomi, maka tentu Anda mengharapkan sesuatu. Kalau tidak kekuasaan, jabatan, uang, itu kan common sense dimanapun. Tapi kalau Anda membela orang yang dizalimi, orang yang berhadapan dengan kekuasaan, Anda nilai sendiri. Apakah kemudian kita punya motif ekonomi dan jabatan? Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara. Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara. Saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Saya kritik dia. Saya kritik Jokowi. Nah itulah sikap untuk kemudian berada di garis luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan demokrasi, hak asasi dan konstitusi. Karena kau nggak mampu masuk di dalam pemerintahan. Banyak kali ceritamu.
Kau nggak mampu, kau nggak sanggup, kau nggak punya relasi. Karena apa? Yang kau dukung adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan kalah. Kau nggak perlu minta kepada Bapak Prabowo kalau kau ada di dalam garis perjuangan kemarin Pilpres. Nah, kemarin kau itu kau itu sebagai pendukung Anies Baswedan, kenapa mau memaksakan diri minta kekuasaan sama Prabowo? Kutanya dulu sama kau, banyak kali ketemu. Gampang bagi saya, tinggal minta kepada Bapak Prabowo mengatakan bahwa saya punya kemampuan yang kuat di dalam tata negara. Masalahnya Bapak Prabowo akan nanya sama kau, kau kemarin dukung sopo? Yang kau dukung siapa? Kau jawab apa? Kau jawab apa? Sedangkan capres sendiri yang kalah kemarin Anies Baswedan, Bapak Prabowo nggak mau, ogah nampung. Boh apalagi kau? Kowe sopo? Jangan kau bodohi, ya. Jangan kau bodohi masyarakat dengan opini-opinimu. Masyarakat nggak semua bodoh. Emang masyarakat nggak tahu kalau kau itu pendukung Anies Baswedan. Yang kita lakukan sekarang adalah saya mengkritik Bapak Prabowo lah karena karena calon presidenmu kalah. Yang saya lakukan adalah melakukan perjuangan di luar garis pemerintahan karena kau nggak mampu. Makanya kau getol ya mengadakan gerakan-gerakan maksudkan Gibran, kau pengaruhi orang bikin forum ini, bikin forum itu, hadir di sana, di sini, di situ. Karena apa? Sakit hati kau karena calon presidenmu kalah. Selesai. Apa kau bilang? Begitu gampang untuk berada di kekuasaan. Tapi kami memilih untuk berada di garis orang yang dizolimi. Sekarang begini, apa salahnya penguasa? Apa salahnya kekuasaan? Yang penting dia tidak bersalah kepada rakyatnya. Mereka hanya bersalah, Joko Widodo, Prabowo, bersalah kepada kalian, bukan kepada rakyat. Kalian menganggap bahwasanya mereka bersalah karena apa? Karena hasrat kalian tidak terpenuhi, kawan. Karena apa? Nggak dapat kue, nggak dapat jabatan, nggak dapat uang. Itu yang kau katakan tadi, kan? Ya, kau berkata apa? Sangat gampang untuk mendekat, menjilat kepada penguasa. Karena apa? Motivasinya uang, motivasinya jabatan, motivasinya kedudukan. Kan begitu. Nah, sekarang begini, itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena apa? Memperjuangkan seseorang untuk menjadi presiden dan menang, itu biasa, ada imbalannya, gak ada masalah. Nah, sekarang kau ya berada di garis perjuangannya Anies Baswedan, kalah. Kau mau minta kekuasaan, kau mau minta jabatan sama Bapak Prabowo, itu gak mungkin. Apa untungnya? Kecuali kayak Muhaimin Iskandar, dia punya gerbong, dia punya partai. Ya, Bapak Prabowo ambil itu sebagai Menko. Karena apa? Ya walaupun dia itu lawannya, tapi ya secara politik ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Karena apa? Untuk kedepannya bisa membantu suara Bapak Prabowo. Anies Baswedan gimana ceritanya? Mau membantu apa? Sedangkan Nasdem dibikin rugi, apalagi Gerindra nanti. Hati-hati. Ya, Bapak Prabowo kenal siapa Anies Baswedan, ya? Karena apa? Anies Baswedan adalah salah satu pembohong. Yang kalian katakan pembohong adalah Bapak Joko Widodo, padahal Anies Baswedan. Anies Baswedan katakan apa? Kalau Bapak Prabowo maju menjadi presiden, saya nggak mungkin jadi presiden. Serap. Kalian bilang selama ini Bapak Joko Widodo pembohong, ternyata yang kalian dukung pembohong lebih dari pembohong. Kan begitu, ya. Nah, sekarang begini, ya. Kau berkata bahwasannya apa tadi, ya? Mengatakan bahwasannya kau itu adalah ahli tata negara, ya kan? Nah, karena kau nggak sanggup menjadi ahli tata negara, sekarang kau jadi pengacaranya si Roy Suryo. Kalau kau memang seorang yang sanggup, kau memang tunjukkan kemampuan. Tengok Mahfud MD sekarang, dia menjadi anggota komite daripada reformasi kepolisian. Kalau ku bilang ya, menurutku seseorang yang kemarin sempat jadi ketua MK, menjadi Menko Polhukam, ya kan, sekarang hanya menjadi anggota komite. Bagiku itu sama dengan yang penting kerja daripada nganggur. Bagiku. Ya kan
begitu, kau begitu juga, iya kan? Karena kau mungkin kemarin waktu si Anies Baswedan mencalonkan diri jadi presiden, angan-anganmu ingin menjadi menteri ini, ya kan? Sunarko pengen menjadi menteri itu, Gatot Nurmantio pengen menjadi menteri. Menurutku, perasaanku kan begitu. Syed Didu, ya kan? Syed Didu kepengen jadi menteri agama, nggak tahu, ya kan? Ya, Gatot Nurmantio katakanlah dia ingin menjadi menteri desa. Susno Duaji dia kepingin menjadi jaksa agung, ya kan? Setelah itu Sunarko dia kepingin jadi menteri luar negeri. Setelah itu siapa lagi? Siapa namanya? Itu Menu Menu jadi menteri pendidikan. Ya kan, sah-sah saja kalau kalian punya mimpi seperti itu. Ternyata apa? Buyar semuanya. Karena apa? Kalian kalah. Nah sekarang kalian mau memaksakan diri masuk ke lingkaran Bapak Prabowo. Ya sama seperti beberapa tokoh. Katanya berapa tokoh? 50 tokoh. Nggak nyampe 50 tokoh. 50 tokoh oposisi lagi ngumpul di rumah Syed Didu. Akhirnya mereka berhasil untuk bertemu dengan Bapak Prabowo. Dan bahasa mereka, saya diundang Bapak Prabowo. Syed Didu ngomong gitu kan, nggak tahu kita kebenarannya. Apakah dia memang betul-betul diundang atau dia ya kepingin diundang dan mengajukan diri untuk diundang. Repot kok Refli Harun ya. Nah, ini dia nih ya. Jadi kemarin ya waktu pertemuan itu, bukan pertemuan, waktu debat ya, itu si Farhad Abbas ngomong apa ya? Kalian itu sebetulnya melakukan aksi ini karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi kalian itu. Secara memang betul ya kan. Ngapain jual buku kalau memang nggak butuh duit? Lihat dulu ini. Makan mencari uang dari buku, penjualan buku. Nih ibu-ibu nih yang bantu jualan mereka kan, untung berapa kalian? Dapat royalti berapa kalian? Apa salahnya uang halal? Seperti Halus itu. banget ini. Menurut saya motifnya adalah ekonomi. Apa misalnya? Apa ekonomi? Apa misalnya? Kalau orang ada pekerjaan, ini tiap hari kerjanya begitu, makan mencari uang dari buku, penjualan buku. Nih ibu-ibu nih yang bantu jualan mereka kan, untung berapa kalian? Dapat royalti berapa kalian? Apa salahnya uang halal? Iya, berarti ada motivasi ekonomi. Bentar. Kalau Ini tidak ada kacau seperti ini. itu mana mungkin? Ini Mereka ngaco jualan teriak-teriak, ngejek-ngejek orang dan menghina-hina Pak Jokowi. Betul nggak? Enggak lah. Ikut Coba, jualan coba. buku nggak? Itu di depan. Nggak, ini harus fair juga. Harus jawab. ini loh, ini. Aiman, Muter-muter banyak jawab. hal yang harus saya jawab ya. Iya, ini nanti ngaco banget. Belum selesai. Gue Silakan. ngomong supaya kalian jawab. Nanti Ini sebentar. Farhad ini Karena ngocok kemarin- banget ini. Karena Anda menyampaikan nanti saya beri kesempatan. Siapa Bu Mary betul ya? Apa tadi dibilang kami jual buku? Memang kami jual buku karena itu salah satu bentuk kami untuk syiar, untuk kebenaran. Bukan komisi yang kami cari. Berarti kan Bentar. motif Karena- ekonomi. Saya mau tanya Bu, udah berapa buku yang Anda jual? Banyak. Saya udah beberapa ratus lah. Beberapa ratus. Iya. Berapa pendapatannya? Boleh nggak saya tanya itu? Boleh aja, kan itu kan wajar. Iya, kan buku pasti ada untuk Pasti ada. penerbit. Tapi komisi ke Anda berapa? Buku yang mana dulu? Ya semua buku kaitan ke kasus ini. Ada dua buku, JWP sama Gibran Oke, Endgame. JWP sama Gibran Endgame. Kalau JWP itu 10%, Mas. Jadi itu nggak ada artinya, Mas. Iya, berapa? Ada sebutan aja berapa kira-kira itu? Yang Anda dapatkan? Komisinya? Ya, dikit lah, Mas, dibanding dengan Nggak banyak, Mas, Berapa? Mas. 1 juta misalnya? Total? Lebih. 10 juta? Oh, nggak nyampe. Oh, ya artinya kalau Nyampe, buat kecil sekali. sekian bulan nggak ada artinya, Mas Mas Farhad. Aiman. Ya itu yang nampak. Untuk Belum lagi diketahui. orang di belakangnya kan. Bentar, itu Mas yang Aiman. nampak. Siapa yang menggerakkan? Siapa membiayai nasi Siapa yang bungkusnya? Siapa yang menggerakkan? membiayakan? Mas Aiman, untuk diketahui, Bang Farhad ini berapa kali telepon saya loh. Kenapa? Mungkin dipikirnya, berapa kali ngajak saya ke tempat Jokowi? Ngapain saya ke rumah Jokowi? Nah, dia ngarang Ngaku! aja. Saya punya data komunikasi dengan dia untuk kepentingan apa? Iya. Gak pernah saya ngajak dia ke Jokowi. Iya, Main dosa telepon. lo, Mas, Tapi dosa saya lo. jelaskan, saya mengajak kalian semua yang menghina Pak Jokowi, ayo ke Solo, minta maaf. Kenapa? Kamu yang minta maaf sama Jokowi. Resiko Kamu. penjara, kasihan keluarga kalian. Karena sudah Sebentar dulu. Model kayak gini, percaya kalian, model kayak gini ditelepon di Farhad untuk pergi ke Solo. Farhad ada hubungan apa sama ibu ini? Hah?
Aku nggak tahu ini kalau untuk urusan ini Farhad yang ngaco atau memang ibu ini ngaco. Ayo Farhad, berapa kali telepon saya? Ayo ngaku. Farhad, ya sekarang begini ya. Aku kukira cuma model-model Nia dan Niati yang kau suka telepon. Kayak gini pun suka kau telepon. Nggak gitu juga kali. Atau ibu ini yang mengada-ada. Aku kayak agak kurang percaya model kayak gini mau diajak si Farhad ke Solo. Kayak nggak ada yang lain. Apa pentingnya? Apa untungnya? Yalah ya. Sampai itu pun dikomentari katanya ya, dikejar terus sama Evan ya. Berapa buku yang laku? 100. Oke, kita tahu buku JWP itu, Jokowi White Paper, itu paling mahal itu 700.000. Harganya paling mahal 700.000. Katanya sekitar 10%. Komisinya 10%. 700.000, 10%-nya dari 700.000 itu 70.000. Kan begitu. 70.000 ya. 70.000 kalau dikali 100, ya itu artinya dia mendapatkan uang sekitar 7 juta. Ya, itu komisi untuk si ibu itu. Dikatakan tadi 1 juta, ya lebih lah. 10 juta nggak nyampe. Berarti dia dapat komisi 7 juta. Ya, kalau bisa dikatakan memang betul. Dengan dijualnya buku Jokowi White Paper dan juga buku Gibran Endgame, itu mereka sedang mengusahakan kesejahteraan daripada anggotanya. Faktor ekonomi. Jangan bilang-bilang siar. Ya kalau memang faktor ekonomi membantu perekonomian kalian, kenapa nggak sekalian aja buka koperasi? Koperasi gitu. Koperasi Resurreces atau koperasi RRT. Iya kan? Kalian tengok ya, gayanya si Rismon Syani, Pak. Getol kali mengiklankan bukunya itu. Pergi dia ke pengacara sana, ya kan, bukan dipaksa sih lebih tepatnya, diminta untuk mengiklankan bukunya. Semua pengacara, bayangkan kalian, pengacara ada 20-nya bikin iklan. Mau dia duduk, biar tahu kalian, dia duduk di bawah pohon, dia di bawah pohon untuk jualan buku. Aduh, Rismon ya. Nah, kemarin satu ketika Eli Danetti lagi di Polda Metro Jaya, kelahi dia biar tahu kalian sama yang namanya Bunda Mary. Kelahi, nggak tahu kontak kenapa kelahi orang ini. Padahal dulu orang ini main traktirannya kan. Aduh. Tolong ini ya, nanti saya buat LP. Apa yang bilang tadi? Kenapa kalian sorak saya? Saya ada hubungan apa dengan kalian? Saya nggak ada hubungan apa dengan kalian ya. Apapun yang saya lakukan itu hak saya. Apa yang kalian lakukan itu hak kalian. Jangan kalian urus saya ya. Mohon maaf, ini mau masuk puasa. Kalian nanti dosa sama saya nggak ikhlas gitu kan ya. Oke? Ini masing-masing. Kamu dia dibilang termul, bah. Cair. Ibu Elida, daripada berada di tengah-tengah, ibu serba salah sekarang, ya kan? Ibu komplain dibilang termul. Sementara mereka sudah mencap ibu termul. Akui aja lah, Bu, kalau ibu adalah termul. Sama aja, Bu. Ibu mau nggak ngaku, tetap jadi cap mereka sebagai termul. Aduh ya, tapi kemana-mana memang ribut terus orang ini. Karena apa? Karena memang ya
sekarang mereka ini sedang mempertahankan ego masing-masing sih sebetulnya ya. Jadi kalau bicara tentang pelaporan, apalagi sekarang ya P19 ya. Nah P19 kemarin sempat P21 dilimpahkan, ternyata dikembalikan lagi karena P19. Nah ini kan cuma masalah waktu. Kita bisa melihat bahwasannya Roy Suryo sampai saat ini tidak menunjukkan kegembiraannya ketika P19. Karena apa? Karena dia tahu ini cuma masalah waktu. Cuma masalah waktu. Nah, ini maaf ya, maaf. Kalau aku sendiri pun juga, ya kemarin waktu di Makassar, bertemu dengan Bapak Joko Widodo, ya saya sebagai pribadi dan juga kami sebagai YouTuber Nusantara, ya ingin memastikan kepada beliau, kepada Bapak Joko Widodo, Bapak, bagaimana ini ke depannya, ya. Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya firm, ya, dari mereka bertiga satu pun tidak akan ada yang diberikan RJ. Ya, kalau kemarin Opung Parbelak ya hanya mendengarkan dari televisi, mendengarkan perkataan-perkataan relawan, tapi saat kemarin Opung Parbelak, Bill Offside dan juga Mas Agri Fanani dan salah satu seorang penasihat kita itu sudah ya mengkonfirmasi bahwasannya RJ tidak akan diberikan kepada yang tiga orang ini. Tapi kalau misalnya Kurnia, Rizal Fadil, Rustam Effendi, cepat kalian ya. Cepat kalian ajukan sekarang, datang ke rumah Bapak Joko Widodo sebelum puasa. Tenang aja, kalau bicara kalian itu dicap pengkhianat, ya Egy Sujana santai aja kok. Hah? Santai aja, Damai Ara Zulfi juga santai aja. Kayaknya gak ada masalah deh, daripada kalian di penjara, ayo. Aduh. Nah, karena itu yang terakhir saya menghimbau kepada Saudara Joko Widodo, janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kondisimu yang masih sakit, untuk keliling ke 38 provinsi, atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7.000 kecamatan. Cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana. Tapi yang jelas di pengadilan Surakarta itu sudah jelas ada agenda pembuktian yang semestinya tergugat dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan, bukan omon-omon, bukan pembohongan publik, tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan. Nah, karena berbelit-belit tidak pernah mau ditunjukkan, tidak juga pula dibawa ke pengadilan, maka jangan salahkan seluruh rakyat, bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Mulutmu itu asal apa-apa atas nama rakyat. Asal apa-apa atas nama rakyat. Lapet. Paling jijik aku sebetulnya ngeliat orang-orang model kayak gini. Betul. Bayangkan kalian apa? Bapak Joko Widodo kemarin memang pidato. Saya masih sanggup datang ke semua provinsi. Saya masih sanggup untuk datang ke semua kabupaten. Dan saya masih sanggup untuk datang ke semua kecamatan. Kan begitu. Nah, itu adalah semangat juang dari seorang Bapak Joko Widodo. Nah, kalau perkara yang di Solo, dia cukup mengirimkan kuasa hukum. Kau orang hukum nggak? Ada nggak hak kita di apa namanya mengkuasakan itu kepada kuasa hukum kita untuk hadir di persidangan? Mau kalian paksa sebagaimanapun, kalau misalnya pelapor, kalau misalnya Bapak Joko Widodo nggak mau untuk datang, hanya diwakilkan dengan kuasa hukum, mau apa? Itu kan konstitusional. Diatur oleh undang-undang kan? Berhak kan? Berhak. Untuk apa? Nggak usah Bapak Joko Widodo pergi ke semua provinsi, datang saja ke Solo. Kontekstual bro, kontekstual. Ini ngomongin masalah partai, kau ngomongin masalah kasus kalian, kan begitu. Ya jangan digabung-gabungkan, kau suka kali menggabungkan sesuatu. Model apa pengacara kayak gini? Bukannya menghina ya, tapi aku nanya sih, siapa sih yang pernah pakai ini kawan? Nanya doang. Nanya, aku jujur aja. Kalaupun contohnya uang pas-pasan aku, ya kan, tidak akan mau aku didampingi pengacara model kayak gini. Entah kayak mana pengetahuan hukumnya ini. Ya, jadi kita lihatlah nanti, kita kawal terus ya. Nanti beberapa minggu lagi kita akan lihat ya Egy Sujana pakai mobil warna apa lagi.
Oke, itu dulu para pihak salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.